yang poin A, yaitu pengertian risiko likuiditas. Risiko adalah sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi yang mengambil keputusan. Likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya, yaitu liabilitas yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi kesimpulannya, risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang ada pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang atau tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Menurut BI, melalui PBI nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko likuiditas sebagai risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi likuiditas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan bank. Baiklah, saya Zumi Wahyu Andika akan melanjutkan presentasi makalah kami, yaitu selanjutnya poin B. Penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko likuiditas merupakan komponen yang penting dari kerangka manajemen risiko dari keseluruhan industri jasa keuangan, khususnya lembaga keuangan. Idealnya, sebuah bank yang dikelola dengan baik harus memiliki mekanisme yang jelas untuk diidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko likuiditas. Sebuah sistem yang mapan membantu bank dalam mengidentifikasi secara tepat waktu sumber risiko likuiditas untuk menghindari kerugian. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank. Bagi perbankan dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi. Praktik manajemen risiko di perbankan dapat menggunakan berbagai alternatif penilaian risiko. Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Sekian presentasi dari saya. Poin selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Fatma Yulianti dari kelompok pemakalah akan melanjutkan presentasi makalah kami, yaitu selanjutnya poin C, sistem pengendalian internal. Dalam rangka memahami entitas, salah satu cara yang dilakukan auditor adalah dengan memahami sistem pengendalian internal entitas yang akan diperiksa. Pengendalian internal yang dimaksud oleh standar pemerintah keuangan negara mengacu pada konsep pengendalian internal menurut COSO. Tujuan pengendalian internal meliputi 1. Efektivitas dan efisien operasi. Yang kedua, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan. Yang ketiga, kendala laporan keuangan. Adapun komponen sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian adalah kondisi lingkungan organisasi yang menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko atau risk assessment adalah proses yang meliputi identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh manajemen yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi yang memungkinkan setiap orang dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi menghasilkan laporan atas hal-hal yang terkait dengan operasional, keuangan, kepatuhan terhadap peraturan.
Yang kelima, pemantauan atau monitoring adalah kondisi di mana seluruh sistem pengendalian organisasi harus dimonitor untuk menilai mutu dari sistem pengendalian tersebut. Kelemahan dalam sistem pengendalian harus dilaporkan kepada manajemen tingkat atas. Selain itu, harus dilakukan evaluasi tergantung pada penaksiran risiko serta efektivitas prosedur pengawasan. Sekian presentasi dari kami.